Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sekarang aku mau ngebahas tentang lanjutan di video aku sebelumnya, masih tentang kata keterangan, dan sekarang aku mau ngebahas tentang kata keterangan waktu. Let's jump to the video. Don't forget to subscribe. Hai teman-teman, ini aku mau jelasin tentang adverbs of time. Jadi kemarin aku ada jelasin sebelumnya mengenai adverb of place, kata keterangan waktu, dan sekarang waktunya adverb of time. Nah, adverb of time ini adalah kata keterangan waktu ya teman-teman. Jadi ini kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan waktu. Aku tuliskan di sini kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan waktu dalam sebuah kegiatan atau suatu peristiwa. Sehingga kita itu bisa tahu si subjek atau seseorang itu melakukan suatu kegiatan itu kapan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya untuk menjawab pertanyaan seperti how long, berapa lama. Atau kapan. What time ya. Jam berapa gitu. Atau how soon. Seberapa cepat. Gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, ini aku akan tuliskan contoh beberapa untuk kata keterangan waktu yang biasa kita pakai dalam kalimat sehari-hari. Yang pertama ada today, yang artinya adalah hari ini. Yang kedua tonight, artinya malam ini. Selanjutnya every day, setiap hari. Kalau ada yang nanya kapan sih dipakainya kata keterangan waktu yang ini, disesuaikan aja teman-teman dengan konteks kalimat yang kalian mau buat. Jadi kata keterangan waktu ini akan menyesuaikan konteks kalimatnya atau waktunya kapan, seperti itu. Misalnya kayak today, hari ini, berarti kalau kita mau membuat kalimat yang waktunya itu dilakukan hari ini atau setiap hari, itu berarti menggunakan every day, seperti itu. Oke, selanjutnya last week. Nah, last week ini artinya kan minggu lalu, berarti digunakannya untuk kalimat lampau. Jadi disesuaikan aja teman-teman. Lalu now, ini pasti sudah tahu ya. Sekarang
Selanjutnya in the afternoon. In the afternoon ini di siang hari. Lalu ada next year. Nah, next year ini untuk kalimat yang sesuai dengan rencana atau akan datang, yang terjadi pada masa akan datang. Artinya tahun depan. Boleh next month, next week, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi ini hanya contoh aja. Lalu bisa juga at 7 o'clock, jam 7 gitu, pada jam 7. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman contoh adverb of time atau kata keterangan waktu yang bisa kalian pakai. Lagi-lagi ini adalah contoh aja ya teman-teman, jadi kalian juga bisa belajar dari beberapa contoh kata keterangan waktu yang lain di sumber-sumber lain, kayak di buku-buku yang kalian punya mungkin ya. Biasanya ada menjelaskan tentang kata keterangan waktunya. Kalau kalian punya buku tentang grammar seperti itu, atau mungkin kamus-kamus yang biasanya dia memberikan daftar kata-kata keterangan waktu juga. Here we go teman-teman, ini dia contoh kalimat biar kita bisa sama-sama belajar dan kalian bisa lebih paham bagaimana penggunaan kata keterangan waktu dalam satu kalimat atau dalam suatu kalimat. Number 1, Ron is reading magazine now. Ron sedang membaca majalah sekarang. Otomatis kata keterangan waktunya adalah now. Oh iya teman-teman, untuk informasi, kata keterangan waktu itu mostly itu penempatannya di belakang ya teman-teman. Jadi dia jarang sih berada di tengah gitu. Kebanyakan sih ditaruhnya itu di akhir kalimat, diletakkannya di akhir kalimat atau bisa juga di awal kalimat. Misalnya ini dibalik, now-nya diletakkan di depan, now Ron is reading magazine, itu juga boleh. Oke, lanjut. Number 2, I wake up at 5 o'clock. Saya bangun jam 5. Jadi ini adalah kata keterangan waktunya. Jadi kita bisa tahu kapan dia atau seseorang itu melakukan suatu action atau kegiatan gitu. Sebenarnya sih kalau nggak ada keterangan waktu pun tidak ada masalah. Jadi kalau kalimat itu nggak ada kata keterangan waktunya itu nggak masalah. Kita tetap bisa memahami kalimatnya. Tapi dengan menggunakan kata keterangan waktu atau dengan adanya kata keterangan waktu itu bisa mempertegas atau memperjelas kapan si subjek melakukan pekerjaan tersebut gitu teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga, her cat died last week. Kucingnya mati minggu lalu. Nah, ini otomatis yang jadi kata keterangan waktunya last week. Karena dia kalimatnya kan lampau, jadi otomatis menggunakan
kata keterangan yang lampau juga. Semoga paham ya teman-teman. Kalian bisa berlatih lagi dengan membuat contoh kalimat lain supaya bisa lebih paham. Teman-teman, aku mau kasih satu informasi buat kalian tentang sebuah kata yang maknanya tidak hanya satu. Di sini kalian bisa lihat ada kata hand, yang pastinya aku yakin kalian udah tahu semua artinya kata hand ini apa, ya. Artinya kan ini tangan ya. Nah, tapi aku mau share definisi atau makna lain dari kata hand ini. Jadi hand ini selain dia memiliki makna tangan, dia juga bisa berarti sebuah bantuan atau ketika ada konteks kita ingin seseorang membantu kita atau mengambilkan sesuatu, kita bisa menggunakan kata hand ini, teman-teman. Mungkin kalian ada yang belum tahu, jadi aku share di sini untuk menambah kosakata kalian. Aku bisa kasih contoh ya. Hand me the scissors, please. Oke, nah yang kalimat pertama ini, hand me the scissors please, artinya tolong ambilkan aku gunting itu. Jadi di sini nggak ada sama sekali kata help, kita menggunakan kata hand di sini. Jadi bukan berarti ini artinya tangan ya teman-teman. Kalau konteksnya begini, di sini hand berarti ambilkan aku gitu, atau beri aku gunting tersebut. Seperti itu. Yang kedua, kalau kalian mungkin pernah dengar kata ini, can you give me a hand? Di sini ada lagi-lagi ada kata hand. Bukan berarti dia meminta sebuah tangan, tapi artinya adalah bisakah kamu membantuku? Jadi itu bentuk lain dari kalimat bisakah kamu menolongku atau can you help me. Jadi kita pakai hand di sini. Can you give me a hand? Seperti itu ya teman-teman.